Jadi caranya Ustaz membeli oto, ambo bali soto bekas Pak. Ndak ada diselidiki orang sampai gini. Basobo ambo joto de orang angkoto bekas ndak ada orang betun Pak. Jadi baru jo usang oto ndak kado ke orang menyelidiki. Ya kan? Apabila lo mau beli oto setelah 2 tahun leka pensiun. Lah kana cime se orang apa? Ba pakai jo Vespa buruk tu. Ya kan ambo jo Vespa pe ngaji Pak. Ya kan ambo wali lah oto kaum muslimin ditolong dek kawan nyo kepindah ke Medan nyo pemain bola apa kembali oto baru indak piti nak do auto ambo salah balik. A'udzu billahi bismillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita pagi ini setelah dimatikannya. Saya dihidupkan pagi, dimatikan malam. Itu sudah 73 tahun 3 bulan. Kenapa orang bangun tidur itu doanya ahyana ba'dama amatana? Sedangkan kalimat tidur tadi dibaca oleh muazin ketika azan, as-salatu khairum minan naum. Jadi tidur itu bahasa Arabnya naum. Tapi ketika kita bangun tidur, bukan itu doanya. Ahyana ba'dama, yang telah menghidupkan saya, kami kembali setelah dimatikan. Ibu-ibu saja umur bara hafal doa tu. Ambo saja tahu 58. Karena ambo anak didikan subuh yang pertama di Baso Kabupaten Agam. Itu orang Parang ketika itu. Orang Sumatera Barat dituduh oleh pemerintah pusat pemberontak. Nama tentara yang melawan itu PRRI. Tapi sangat giat pula dilakukan didikan subuh untuk anak-anak. Jadi saya ketika itu sekitar berumur 6 tahun. Ditunjukan ketika didikan subuh tu doa tu. Sampai kini tidak hilang-hilang. Kenapa tidak hilang? Karena Bapak Ibu setiap bangun tidur itu kita baca. Lanca kaji dek baulang, pasa jalan dek batampuh. Itulah dia. Sekarang kenapa orang tidur itu disamakan dengan mati? Kalau kita lihat orang tidur itu Bapak, Ibu, lebih kareh angoknya dari orang jago. Ya. Di kampung namanya bakaruah. Bahasa Indonesianya ngorok. Istri ambo dulu ngoroknya tuh itu kan. Tapi dia tidak tahu. Walaupun begitu dia tidak tahu apa yang terjadi. Artinya nikmat Allah ketika orang tidur, jantungnya tetap memompakan darah, paru-parunya menghirup oksigen, hatinya membikin darah, buah pinggang atau ginjalnya selalu menyaring apa yang masuk ke dalam. Apa yang diistirahatkan oleh Allah sehingga orang itu tidak sadar yang diistirahatkan otak.
Itulah nikmat lalu nandagi Allah, Pak. Ada ndak Pak memikian bareh maha ketika lalu? Nah. Karena otak kita istirahat. Itulah setelah kita bangun, kita baca ahyana, puji-pujian bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Ujung doa itu apa? Apa ujungnya yang sedikit lagi? Wa ilaihin nusyur. Iko harus diperhatikan mana ujung doa kau, Pak. Bahwa kita semua yang membaca doa itu akan kembali kepada Allah suatu saat. Wa ilaihin nusyur. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menit waktu berjalan, dari detik bertukar menit, menit berganti dengan jam, jam bertukar dengan minggu, pekan, kemudian dengan tahun, datanglah musim. Kita bukan bertambah muda, bukan bertambah kuat, bukan terjauh dari kematian, tapi semakin dekat dengan kematian. Jadi kita mengejar mati, Pak. Nah, jadi tabalik sebagian orangnya takut mati, sawananya mengajar mati. Allah mengingatkan itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Engkau dilalaikan mengingat Allah di dunia ini karena mengumpulkan harta. Ya kan? Orang Riau nan di kabupaten sibuk jo sawit. Duo minyak siko di atas, minyak di bawah minyak. Orang Alan Panjang sibuk jo bawang jo lobak. Orang Bukit Tinggi di Baso sibuk jo kapelo batang, kapelo jala, kacang, lado, tomat. Orang pasar mau cari ada nantak betutui kadainya dari patang sampai pagi gua. Itu nak dicari kan pitih tu kan. Pitih terkumpul tu beko awak mati. Salat indak, puasa indak, kasuro indak. Orang banyak rusuh apa salat sandalnya hilang ni masjid. Nan kadi rusuhan salamu pakai sandal ndak pernah sandal tu ke masjid. Itu patut dipikir. Ya, dah tu. Berkunjung ke masjid lah jadi mai saya. Adi muka lo duduk tendak berterati. Ya. Orang tagak sadonya nyoba bariang. Setelah jadi mayat baru ke masjid. Jadi dengan adanya wa ilaihin nusyur, saya menghitung diri saya, hai Ristawardi, sudah berapa bekal yang engkau sediakan untuk kembali kepada Allah. Karena semuanya dituntut pertanggungjawabannya. Ya kan? Tubuh kita, masa yang diberikan Allah, hati kita akan dituntut. Sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk wa ilaihin nusur. Salah satunya pagi kini kok. Mudah-mudahan jamaah Masjid Baitul Arsh semuanya menjadi orang takwa. Semuanya menjadi orang beriman. Semuanya menjadi orang tawakal. Semuanya menjadi orang sabar. Semuanya selalu memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Arsh Kota Pekanbaru, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang mengabdikan diri untuk mengurus fisik masjid ini dan mengimarahkan dengan pengajian-pengajian, juga selalu meramaikan masjid ini untuk berjamaah setiap salat. Bapak ibu yang telah menjual diri kepada Allah, baik bapak pengurus dan jamaahnya, seluruh fisik masjid
yang dibangun dengan infak, sedekah, wakaf dan segalanya menjadi sedekah jariah. Amin. Kemudian yang perlu kita catat, setiap uang yang keluar untuk jalan Allah itu tidak pahala saja yang dapat, Pak. Uang itu diganti oleh Allah kembali. Begitu pengasihnya. Kalau pahala itu kan kita terima nanti. Coba rasakan, setiap yang kita terima kemudian kita kasih sesuai dengan ucapan terima kasih. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Dia kaum muslimin sirkulasi. Ibarat air, Pak. Air itu masuk dari bandar dia teh, masuk ke dalam tabik awak, dia dilapih lo air itu ke bawah. Kalau Bapak memperhatikan ikan yang hidup di dalam tabik atau kolam, nan airnya masuk dia teh, tapi dilapih lo air ke bawah, itu ikannya segar-segar, Pak. Kenapa? Airnya bertukar. Ada orang yang sampili kari yang nyo air ko, Pak. Sabanya air na masuk nyo patinggi nyo pematang tabik ko. Dari semeter jadi 2 meter. Ndak ada air ke bawah. Mangko tabik tu balumui. Apa itu sekecil ikan tu di dalamnya. Amatikan. Jadi kalau air masuk dia teh harus dilapih ke bawah. Didirikan oleh Allah, harus kita berikan pula kepada yang lain sebagian. Itu yang disukai oleh Allah. Apa yang engkau terima dari saya, pakailah sesuai kebutuhan. Selain dari itu, kembalikan ke jalan saya. Inilah sebabnya masjid ini berdiri. Setiap pengurus tidak ada nan cameh pembangunan fisik, Pak. Kami kan di Perumnas tinggal tu, Pak. Ba mengko Perumnas namanya, inyo lah lunas. Kalau dulu Perumtang namanya, perumahan berutang. Nah, itulah dicicil ala habis Perumnas. Membali lapik ko kami, Pak. Ada orang mengalih lapik ko menawarkan kambang saya lapik di musajid dulu, Ustaz. Habis ko kecil embara balinya semeter ko berutang di toko baru. Ternyata yang seperti itu, Pak, setelah nampak lapik itu bertukar di orang, adonan cik lapik, adonan separuh, adonan 2 meter. Akhirnya dalam masa 15 hari habis hutang. Tapi kalau apa menyimpan pitih musaji di bank, apa umuman tiap hari Jumaat. Pitih masjid Baitul As, kasnya di bank 2 miliar. Nyo kecen apa 4 bogom pitih dorang. Jadi pengurus musaji, abihan kas musaji ko dari umat untuk umat. Jangan disimpan-simpan di bank. Iya kan? Sebab untuk membangun masjid ini mudah, bang, kok mudah. Bahan bangunan ada di toko, piti ada dalam saku jamaah. Awak tinggal mempengaruhi jamaah saja. Sebab itu jamaah kok sama jo buah manggih, Pak. Salabek-labek buah manggih tasauk dek daunnya. Lai bisa jatuh buah manggih masak? Tidak. Kecuali dipanjek jadi juluh. Kalau ada buah manggih jatuh, itulah dimakan tupai separuh. Nah, jadi manusia ko, Pak, barana kaum muslimin eloknya, nyo ndak sama jo durian. Kalau durian, Pak, baitu masak tangga di tampuknya. Iya kan? Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk membangun musaji ko, iyo nampak pembangunan tu biarlah kas minus. Kami itu gini tu, Pak. Sebab musaji kami itu kami pagadang, di luar tu ornamennya kami bikin serupa Masjid Nabawi. Kasnya lah minus 300 juta, Pak. Ya minus, tapi pembangunan jalan. Nah, karena tukang bisa aja, karena jauh ada je orang nambah infak. Ndak tahu dari sia. La tasure di papan hamba Allah. Ya kan ndak tahu dari sia kau lah. Ada nak menjamin 2 pintu, ada 4 pintu.
Iya kan? Ambo ampek pintu dia, ambo siap itu. Itu kaum muslimin yang terhormat. Jadi membangun fisik ndak usah susah. Bangunan, toko bangunan, baisi bangunan sadonya. Pitih ada dalam saku jamaah. Jadi jangan ragu-ragu membuat musaji. Membuat rumah tahfiz. Mudah-mudahan Bapak pengurus jamaah yang membangun fisik dan rohani masjid ini dimasukkan di Allah ke surga. Amin. Bu, kaji awak pagi guna rancak. Sebab kalau kamu ulang mengaji pak, lah para buya-buya nak menyampaikan gaji di masjid awak. Ibarat orang menabang tabu, lah dicancang tabu tu dari pangkas sampai ke ujung. Ibu-ibu apa-apa ada ndak nan orang lawang agam? Lai. Mana mani tabu di pangkas je di ujung? Mani di pangkas. Subuh kau kalau mengaji lo ambo balik lah tahu juang tabu tu tiba dia ambo. Ya kan? Atau ambanya lah. Ya kan? Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu ke ujung, kalau tabu ke di pakambang, pangkanya dan ditanam ujungnya. Ujungnya. Ya. Jadi kok lah hamba ujung tabu tiba di ambo, kita tanam malah balik. Kok amuah kita menanam di tanah hitam kepanehan, lai bataruk salai daun ke jadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu ujungnya. Amin. Ya. Ambo ingin menanam ujung tabu pagi ko. Jana do yang terlibat karajo di PT Budanir. Ada di Riau ko PT Budanir? Ada? Ambo yakin ada, walaupun tak resmi. PT Budanir tu Ustaz? Badan Usaha Dana Rentenir. Budanir. Ya kan? Ada tak usaha orang itu? Malah disabui orang gini anak. Melalui online. Ya kan? Anak-anak main game online, Indo-Indo utang online, bapak-bapak judi online. Ini bapak-bapak. Itu sebagian orang, tidak semuanya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, pertama, siapa yang mendirikan PT Budanir di dunia ini? Yang pertama Yahudi, Pak. Untuk mempengaruhi orang. Ternyata kemudian diikuti oleh orang Islam. Setelah orang Islam melakukan ini, Yahudi tidak ada praktek ikut lain. Orang Islam kini sadonya. Ya kan? Sajak dari membeli batu lado sampai membeli oto tu kredit. Ya kan? Kredit sadonyo bungo riba. Jadi oto apa nama kredit tu panggang salah. Ya kan? Karena membuat dosa tarui. Bungo. Ini Pak. Lebih-lebih untuk mencari. Di Bali untuk kaum muslimin untuk pergi membeli galeh. Dapatnya jo kredit. Pitih nan dapat sesudah membeli oto tu, jo pitih jo to nambah kredit kalau bacari. Jadi sampai mati terlibat bungo saya. Ya kan? Jadi sangko aman itu orang awak ko itu Pak, kalau banyak orang mengerajuan itu ndak ada. Bana tu. Iyo banyak orang mengerajuan kredit pinjam bungo kok. Banyak atau dianggap sebana lai. Kalau lai banyak orang mengerajuan tu Pak. Kok dosa lo lah kan dakwah seorang tu masuk neraka kali usang sama je. Kan? Mana masuk neraka tu yo sama-sama orang Pak dah dan seorang.
Malah kata Allah dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kami akan penuhkan, berarti manusia dan jin banyak masuk neraka. Ada yang tidak salat, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik, dan ada Islam tapi fasik. Nyo salat tapi bapak-bapak makan riba. Ya kan? Ini berbahaya. Untuk itu apa yang disuruh Nabi 1500 tahun yang lalu kepada kita. Akecek Nabi, iyyakum waddain. Jauhkanlah dirimu dari hutang. Fa innad dain, itu hadis Nabi Pak. Hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Berhutang tu susah awak malam, malu siang hari. Colah Pak makan diberengi nadi, dedi tiap pagi. Tu ndak Pak bayi-bayi. Berhutang saya tahu dilepau Pak Nurdin. Sudah tu bekon ndak dibayi, malah do pitih li lantai jangan mendekik ke sinan. Tu malu gadang kepala tu. Ini penyakit utang. Ustaz lain ndak berhutang. Lai bapak-bapak, tapi sekali itu senyo sudah tu ambo minta ampun. Aduh, yo memang jo gaji ambo dulu ambo ndak bisa membeli tanah Pak. Nang kedua pangkai ambo rendah. Setiap kawan dapet rumah nan tinggi pangkai jo lu. Aku tiko ambo ke mendapet rumah dipanggil dek kepala, Buya, InsyaAllah Buya dapet besok rumah lah. Sebab itu Buya, anak Buya kami caliak di file Buya lah hampir. Jadi yang terakhir kriterianya dapat rumah tu anak banyak. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, ya kan? Anak mau lampe kalimo lagi. Tapi habis gaji yang mau habis sepertiga dipotong Pak. Ketika itu dulu bapak-bapak ambo alun tahu. Baso ikoko babungo. Nan kamilah dibantu dek semen Padang separuh mah Pak di tempat gereja. Nan separuh lah dibayi. Aba kedudukannya nan serupa itu. Setelah kita tahu kita minta ampun, nan lah terjadi itu halal kita pakai. Tapi jangan dibuat balik. Jadi pak caranya Ustaz membeli oto, beli soto bekas Pak. Ndak ada diselidiki orang sampai gini. Basobo ambo joto de orang anggota bekas mana ada orang betun Pak. Jadi baru jo usang oto ndak kado ke orang menyelidik itu. Ya kan? Apabila lo mau beli oto setelah 2 tahun lagi ke pensiun. Lah kana cime se orang Pak. Ba pakai jo Vespa buruk tu. Ya kan ambo jo Vespa pe ngaji Pak. Ya kan, ambo wali lah hoto kaum muslimin ditolong dek kawan nyo kepindah ke Medan nyo pemain bola apa kembali hoto baru indak pitih nak do auto ambo sela wali namanya Kijang LGX tahun 97. Ya kan, apabila hoto tu kaum muslimin ambo pakai sampai 16 tahun cuma dek pertalit ko dari 300 lah naik 10.000. Adik anak ambonan mencari anaknya ke Bukit Tinggi terasa maha minyak golai. No sebenarnya minyak tu sebanyak tu jo pitihnya namanya. Ya kan. Ambo tu kalau lah tu jo Avanza bekas tahun berapa? Tahun 2000 sebalik. Itu minyaknya irit. Jadi bapak-bapak ndak ada ambo terlibat dah. Ya kan? Kemudian TV ambo sampai gini Pak, TV itu nan baturui TV itu mai duitnya. TV itu sinan apa ya ke sinan itu. Ndak ada remote.
Bamang ko ndak ustaz tuka, nyo ndak rusak. Indak rusak gambarnya rancak sampai kini suaranya ndak mendarui-darui barasia. Tapi kalau suara orang tu nang garu, ayo garu lah. Serta Ilyas Karni Ilyas tu kena ngoknya sasak tu. Ya kan suara garu, ayo tu. Ionya tiru lo suara di TV tu. Jadi ada je orang menawarkan hutang, ada melalui apa? Ya kan? Untuk ambo berhutang lagi kecil ambo. Dah ada gunanya lagi. Anang kali balik. Awak lah pensiun. Dah ada lagi. Makan tak sebanyak dulu lagi. Baju ke dihutang ada seorang membelian. Itu jadi ustaz kau pak. Ustaz untung sayui tapi dapat. Baju dibelian orang, kain sarung dibelian orang. Ya kan? Itu ipak. Nah. Kalau guru bahasa Arabnya ndak ustaz dah pak. Ustaz. Pakai Z. Kalau perusi ustazah. Kan tak ada orang membawa ustaz tu dah. Ustaz saja. Malah di kampung ambo sutek lah. Si anu tu lah jadi sutek lah gini. Ya kan? Bukan ustaz, sutek. Jadi ustaz tu untuang sayui tapi dah dapat. Habis kau lagi lah sudah mengaji kau mah. Itu untuang sayui tapi dapat. Lihat muah pai tak. Tapi kau ndak pai, kau ndak nyantan orang tu pak. Walaupun lah tahun-tahun nak mengaji di masjid tu, ndak pai sekali, ndak ada nyantan. Ustaz tu lah lama ngaji tempat awak, ndak painya sekali. Kau diantarnya lah, ndak ada tu pak. Ndak ada. Jadi kaum muslimin, suatu pagi Nabi salat subuh, ada orang sama salat berjamaah je beliau. Nabi kolah ke pulangnya duduk ke sudut orang tu mendoa. Nabi diam saja. Sudah tu Nabi masuk ke salat duha, orang tu sinannya mendoa. Nabi masuk ke salat zuhur, nya satu salat zuhur berjamaah je Nabi. Tapi sudah salat sunatnya mendoa balik, ndak ada keluar. Sampai salat asar begitu, sampai salat maghrib begitu. Itu ndak lepas dari perhatian Nabi. Sudah salat isya, ndak yo ada nyoba niat nak pulang dah. Duduk je di masjid tu. Ndak mau Nabi nya dekat dia Nabi lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dun sana ambo, kalau mata ambo ndak salah sejak subuh tadi saudaraku ndak pulang-pulang yo kata Nabi. Iyo Rasulullah. Bah mengko ndak pulang. Ambo dilili utang ya Rasulullah. Banyak orang berjanji jo ambo hari kini kau terakhir membayar. Tapi persiapan tak ada. Kenapa engkau di masjid ya saya berdoa kepada Allah supaya bisa membayar utang ini? Ya kan, kamu tak salah berdoa itu. Tapi kata Nabi, innas sama la tumtiru zahaba wal fiddah. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan emas dan perak kalau engkau berdoa saja. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berazam dulu, berusaha dulu, baru berserah diri. Abialah hamba tolong mengecean kau orang nang kau meminta utang tu. Kini catat doa dulu, hafal. Catat doa ditunjuk oleh Nabi. Pertama doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kesusahan dan kesedihan. Kenapa dia susah? Karena banyak utang. Kenapa dia sedih? Tidak ada kepembayar. Jadi ada doanya itu.
Sudah tu dicatat je lai. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat lemah dan malas. Kenapa timbul lemah? Karena terlilit utang. Persiapan ke pembayaran tak ada. Lamah semangat tu. Karena lamah apa? Timbul penyakit yang keempat, malas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi kasal tu malas. Kasli. Catat jelai kata Nabi. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat jubni. Jubun apa? Pengecut. Bautang barani membayar takui. Minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Bakhil dengan apa? Bakhil dengan tenaga, tak mau berusaha. 3. Nang kampe nyusuruh catat dek Nabi. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari pengaruh banyak utang dan pengaruh diri orang kepada saya. Cubalah ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, kalau nan kadi samba baru utang saya awak di lapau, le bisa memilih awak? Tidak bisa apa? Anak ada di sini. Tapi kalau awak ada pitih payak ke pasar, bisa awak memilih? Bisa. Itu penyakit berhutang tuan anak do di lapau tu le. Sayu lah layu, jadat lauk lah gak busuk. Ya kan, ikan kari yang asin. Ini lado pade. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan, tak bisa memilih awak kalau berhutang. Itu nanado sinan. Kata Nabi sudah tu lai. Lah dicatat doa Allah apal amalkan. Kini usaha ana bisa kata Nabi. Tak doa sudah Pak. Usaha ana bisa kata Nabi. Ambo bisa baladang kurma, baladang gandum, baladang segala macam buah-buahan. Berpengalaman engkau tentang itu? Lai ya Rasulullah. Tanah lai. Ke rumah ambo dulu. Mengatur Rasulullah. Ambo lagi bibit unggul kata Nabi. Itu loh nan kari tiru Pak. Janjo doa saya kemenakan Pak tolong. Iya kan? Manan makbul doa awak jo doa Nabi. Makbul Nabi. Iya kan? Ada kemenakan lulusnya pegawai negeri di Batam. Nyolai sinan. Iya kan? Mamaknya kayo. Direktur perusahaan. Moniang, yo, ambo lulus jadi pegawai negeri. Tapi rumah harus dikontrak dulu. Alun dapet rumah dinas. Bantu yo moniang. Untuk mengontrak rumah gak setahun ko ambo dapet rumah lah. De elok-elok kerajo yo. Basari orang dapet kerajo kini, orang dapet kerajo. Elok-elok ya. Moniang ko kayo mah. Untuk membantu ang jo pitih abo, untuk pembantuan tak ada. Nam pitih ambo ada. Ambo bantu sewa ang jo doa aja. Ini bapak-bapak itu. Itu para jemaah mau yang galadi nama. Sadang Nabi nan makbul doanya nan sayang Allah kainyo. Nak ambo membantu jo doa aja. Nyuagi bibit korma unggul. Iya kan? Sudah tu pailo ke rumah orang tu balik. Kita tunggu orang ke minta utang tu ko ambo banan ko kata Nabi. Nyo teman lo dek Nabi naik ke rumahnya. Yolah tiba orang ke minta utang ko sado. Adek Nabi membanan, alai sabar selalu orang tu. Kini mulailah bertanam, tarukolah tanah, lunaan, siang, pupuk. Apa syarat-syarat bertani kerajaan? Baiklah kalau panen, dijual, capek bayi. Jangan dibalik lo kena lain lo je Nabi.
Utang dulu kena. Rupa orang konieknya diajar Nabi itu lai batu. Ya Allah, saya akan bertanam baru ini. Tapi kalau berhasil panennya akan saya bayar hutang, ya Allah. Alhamdulillah Pak, Allah menolong. Rancaannya tanam tu subur. Batangnya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari daun keluar bunga putih ke bintang timur. Bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lemasak bagalui kilo je timbangan. Arago tetakuk dinan maha. Coba ulang balik dan seketik. Banyaknya dapat pi. Ya, buah ko panen subur banyak, aragonya mahal. Ay kan? Maka dia bayarlah hutang dulu. Nah, jadi artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Kalau kita ada masalah, tu tidak boleh bermanuang-manuang saya. Begitu juga kita manfaatkan di mawak tinggal. Kampung ambo di Wasobo, ada padang taro namanya. Turang mengalih kerupuk sini. Kerupuk tabak gua. Masuk minyak ke dalam tu. Kerupuk ko dijamu orang disami hitam-hitamnya tapi tambah lama. Asa kati dia ngadang balanjuang tu pakai plastik. Naik dengan koto. Kama bawa gobu jemo. Kapasal lubuk wayo di Padang. Ambo tanyuan kerupuk sebanyak ko barala bonyo gobu. Kalau habis nambah tutup je plastik ko pak tu ka bawah labonyo selet. Jam barabe ko habisnya ko. Jam 10 habis nan macam. Atau beko jam 3 lah tiba lambo riwaso balik. Ada riwasonyo ngele tu. Ada orang lubuk wayo tu pasar di negarinya. Hanya duduk sini jalan kereta api tu nyambil pitih koin tu dua nya mencabut janggut saya. Pasar gini aja. Pasar gini aja. Dah dah usah. Dia masuk pitih. Dah apa-apa ini atau jadi kita manfaatkan apa yang disediakan Allah. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau cari orang Minang, ia lain model itu Pak, optimis. Ambo pergi mengaji jauh-jauh tu Pak, kan orang Minang saya nak undang. Ya kan? Tak ada orang lain mengaji ke Australia, dia mengerti orang Australia itu bahasa Ustaz. Nah, orang Australia mengundang. Ya kan? Orang Minang ada di sinan SAS, ada di sinan PKDP, ada di sinan PK Pesisir Selatan, ada IKMS, Ikatan Minang Sayur, bermacam-macam Pak. Jadi orang Minang ko bapak-bapak nalarnya tinggi je. Anang ka bisa sinang galewe kau tahunya. Jadi dengan berusaha itulah Allah memberikan rezeki. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, lebih-lebih kita nak lagai kau Pak, jemba hutang boleh. Nantak masuk napa untuk merokok berhutang. Itu tidak masuk nak gaji itu dah. Sudah baju tabuk-tabuk di cangkir rokok tu, paru-paru tabuk berhutang lah tu. Atau nak masuk hutang dapat rokok. Di Padang ada bapak-bapak swalayan kau nantak mengalih rokok atau budiman. Atau kartu kredit je ada tu. Ya kan? Karyawannya nampadusi pakai jilbab panjang, ndak boleh pakai copungu unta. Ada padusi amuah bajilbab pi sangguanya pasangnya di belakang mau onjak bentuk kuda untu tu. Membelakang ke langit tu. Itu ndak boleh. Jadi abuk tu harus lapih, ndak boleh disanggu. Atau mangko jilbab tu harus panjang sampai ke batih, sampai ke bawah. Tu nan jilbab. Kalau kapalo saja tujuannya dililian itu mau tapi tak rela. Ya kan? Baju kaus sampai dado gadang serawa lepis tu berjalan bagalenjik emadan tu.
Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu sama saya coba batilan. Batilan ya. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, akhirnya dia melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Ternyata semua bibit-bibit yang engkau berikan kepada aku, itu semuanya memang bibit yang unggul ya Rasulullah. Maka hutang saya sudah terbayar. Malah uang saya masih ada lagi untuk pokok hidup. Ayo pandai-pandailah kata Nabi, lah ado mangko ndak dimakan, lah ndak ado mangko dimakan. Itu hebatnya orang wajib, Pak. Kalau ado ndak dimakan, lah ndak ado baru dimakan. Atau nanya artinya. Kutiko ado tu jan boros. Asiana ke ditiru serupa itu tu. Indak orang itu Pak, labah. Labah itu mah Pak. Kalau hari hujan labah tu Pak. Labah jantan tu ndak ada di sarang tu. Ndak ada lalok-lalok tengah hari di rumah tu. Ini kan. Makanya nyopai ke kabun-kabun menghirup sari-sari pati bu. Anan di sarang sia bininya. Maka majan talua, manatehan talua, memelihara anak. Jadi labah ndak do mencari pegawai bini tu Pak. Cukuplah ambo saya mencari adinda di rumah salah. Iya kan? Bini jadi pegawai kok Pak, pertama jangan pencemburu Pak. Lebih-lebih kaum muslimin nyo kalau mempromosian barang di tempatnya kerja tu. Nyo pasti penggalak tu. Nyo itu tangannya ke orang. Ajam pencemburu Pak. Kalau bini kerja, pi rancaknya bini kok ndak kerja. Seremo jambo dulu. Nyo di rumah saya. Iya kan? Rancak awak saya. Asiana serupa itu labah. Adinda batalu salah di rumah. Banyak-banyak supaya kambang anak awak mencari makan dia kami. Atu labah jantan Pak. Iya kan? Tak sama je puyuh dah. Puyuh anak jantan mengasuh anak Pak. Nama tino pengelewat saya sama lah. Jadi kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, hari sehari dipatigo, malam semalam diparampe, atau labah nama amalkan itu cik. Nggak ada nyo main-main kalau hari hujan tu. Nyo mairui madu bungo taruh. Mairui madu bungo tu nyo Pak bukan sebagai parasit, tapi juga membantu bunga. Apa yang dibantu oleh lebah terhadap bunga ketika dia hinggap menghirup sari pati bunga tu, lebah tu kakinya kepanjang sawalah Pak, tu ada lem perake. Abungo ko kan ada nan jantan, ada nan batino. Jadi bungo kan tak bisa menggari tu Pak. Kalau tumbuhnya sinan, nayonya sinan setarui. Abungo jantan sinan tumbuh. Iya kan? Apa caranya supaya mereka itu bisa beranak pinak? Iya kan? Ainggo labah di bungo jantan tu Pak, laki bibitnya di kaki tadi. Abeko labah ko inggo lah ke bungo batino. Di sanalah terjadi pembuahan. Terima kasih lebah, engkau telah menjadi P3N kami kicik bungo. Jadilah bah tu di samping mencari makan, nyo mau buangan silaturahim. Bah sambung kasih sayang bungo dan jantan jana metino. Atulah bah makanan dapat di nyo bungo tertolong. Ya kan? Kalau hari paneh manganya Ustaz, baru nyo baduo jo bini nyo di sarang tu mau nyian anak. Sabok bungo hari paneh indak baraya. Tapi kelabakan nyo makan ndak, jo anaknya ndak. Karena lah nyo kumpuan ketika hari hujan. Atau perhitungan labah. Leh do nyo kuliah di Pekon. Ada di Fakultas Ekonomi. Ada. Tapi perhitungannya jelimet.
Akeci Allah kayaknya wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhil jibali buyutan. Oi lebah, engkau buatlah sarang di rumah-rumah manusia, di pohon-pohon kayu. Coba cari sarang lebah tu pak, lubangnya tampe manisan tu ke bawah madoknya mah pak. Akate apa ni? Lai terserak manisannya tu. Indak pak, bara hebatnya. Nya ndak ada ke kuliah di teknik sipil tu. Pak, iya kan? Tapi santiang membuat sarang. Ndak tabuang manisannya walaupun berlubang-lubang. Itu lebah itu. Airnya membuat sarang tu di pohon kayu. Kau ndak di batang cubadak, kau ndak di batang durian. Aku tikonya enggok di batang cubadak tu pak. Kalau ndak ada orang maliang menciluk cubadak. Ndak pak, berfikir 2 kali maliang tu. Baiknya pantak di lebah begitu. Jadi lebah tu di manyo menompang enggok membuat sarang majan talue, ndak merusak lingkungan. Ya kan? Ndaknya rusak lingkungan. Sambilnya enggok tu 3 bulan lebih cubadak orang sampai masak. Baiknya kepindah anaknya lah pandai tabang, nyobi tu kate tu pak. Mendanguangnya tu. Katanya tu dah. Ambo lenggok sedi batang cuadak udah. Ndak melapor ke Pak RT. Kini talua kami lah manatihnya lah pandai lo tabang. Selama kami enggok dah cubadak udah aman di orang maliang. Kini kami kepindah lah, ambil lah cubadak. Rantiang kulit kayu daunnya ndak pernah kami rusak. Jadi orang mukmin tu di tinggal ndak merusak lingkungan, ndak meninggal utang. Ya kan? Kalau ada orang pindah tengah malam di tempat apa je bicigak baru, joto cigak baru, ndak tentu kan apa inya. Atu orang banyak utang mah. Alabah ndak mau gitu. Ya kan? Dah. Kalau udah berkenan di sarang kami nalah kami tinggal tu ada jo manisan agak 2 botol limun. Tu asli tu. Ambil lah kami kepai lah. Artinya apa? Labah tu bapak-bapak tidak boros. Ndak habis dek anaknya manisan tu dah diminum. Ndak habis dek bininya. Nyo tinggal untuk ubek. Untuk siapa? Untuk manusia. Siapa mengicik manis labah tu ubek? Allah. Itu bukan promosi orang menggalih manisan pak. Allah nama mengicik. Min butuniha syarabun alwanuh. Dari perut lebah itu keluar manisan yang bermacam-macam warnanya. Kalau manisan di Darmasraya jadi sejunjung tu kuning pak. Nanya konsumsi lanse. Nah. Kalau manisan labah di limau manis di tempat ambo di Batu Busuk itu coklat manisannya. Karena nanya konsumsi manggih banyak sana. Mu jual labah ko ndak makan batu baru. Kuin ko batu baru. Atu hitam manisannya. Jadi labah tu di mainggo rantiang ndaknya rusak. Kalau ada coba dak mangka sampai masak indah dari orang maliang inyo tabang manisannya tinggal lo sinan. Apa itulah orang mukmin itu. Di mana tinggal dia bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kalau ndak ada rasanya manfaat awak di orang lain lepas manggadu saya amati selesai. Mati selesai. Tapi kalau ada aja bermanfaat aja orang banyak tu mendoa awak. Bu, ambo pakai sal ya. Sal ambo ko PT Utama Berkah. Pusatnya di Sumatera Barat, cabangnya ada di Pekanbaru. Jadi ambo ka dibawa di PT Berkah ko umrah tanggal 6 Desember. Jadi sabali kaum muslimin di mambo mengaji mau sampai niko. Kalau ada jamaah Baitul Ars
Iya kan? Yang mau berangkat bareng. Hanya itu lagi ni mah. Bersama Ustadz Ristawardi, ulama Sumatera Barat, maka mendaftarlah. Beliau ada di sini, itu duduk di belakang yang pakai jaket rompi itu. Ya kan? Mendaftarlah. Bapak Ibu, beliau PT Berkah ini itu setiap bulan setidak-tidaknya 2 kali memberangkatkan jamaah. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang apa. Mudah-mudahan kaum muslimin bisa kita berangkat bersama-sama. Labih-labih nanalun pai haji, nanalun pai umrah. Untuk awak pergi ke Makkah tu Ustaz. Di samping memenuhi kehendak Allah, wa atimul hajja wal umrah, kita kan acuk meminta ke Allah umur panjang, Pak. Lai bisa umur diperpanjang? Indah, Pak. Wa makana li nafsin antamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Awak kulah punya ajal masing-masing. Tapi menurut hadis Nabi, kalau sempat kita salat di Masjidil Haram, Pak. Kalau umrah ke 5 hari, Pak Sinan tu. Kalau 2 hari. Ya kan? 5 hari itu, Pak, barangkali Pak salat wajib. 5 kali 5, 25. 1 kali salat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali salat di Masjid Baitul Arash. Kalau 100.000 kali salat bara tahun mungkin sudah tu, Pak. Iya kan? Jadi asal lapai umrah, badan sehat, salat di Masjidil Haram. Itulah bertambah umur tu mah. Ada cek lain untuk penambah itu. Iya kan? Di bulan puasa ada malam qadar. Ya. Acok orang ko Pak ndak memanfaatkan itu, ada nak membuat kuenya 10 hari terakhir tu. Pada kue itu kabusuk. Iya kan? Tak ada tu, busuk sadonya. Iktikaf 10 hari terakhir tu. Ada namanya malam qadar. Apakah kita sedang zikir membaca Quran, zikir berdoa, zikir dalam salat? Malam qadar tu tiba, nilai ibadah awak min alfisyah khairum min alfisyah rin. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tu dimatematikan 86 tahun, Pak. Nilai ibadah Pak ketika malam qadar tu sama jo 86 tahun beribadah. Kita ko Pak, alun tentu sampai 86. Mbok 73 gini wah. Kalau 86 tu 3 tahun lah. Ala bantu ambo ketika tu. Sadang kini saya itulah. Cincin nameh pakai permato agih baik ameh putih. Tandonya Ustaz Allah tua kepala lah botak janggut lah putih. 3 tahun lah bantu Allah lah tu. Kalau hidup je tu mak. Banyak bapak-bapak. Karena kita menuju kematian. Jadi bulan puasa 10 hari terakhir tu beriktikaf lah. Jadi umur kita bertambah panjang. Itu kasih sayang Allah ke umat Nabi Muhammad kerana umurnya memang pendek-pendek. Indah ada Nabi dulu malam qadar tu Pak. Itu setelah Al-Quran turun. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nabi Adam tak ada malam qadar tu Pak. Baru tu umurnya panjang. Cuma Nabi Adam tu Pak puih berjalan melangkah, saya nak naik oto. Sebab tingginya 70 meter. Kalau melangkahnya dari siku, tiba-tiba dia berkinang sekali.